Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Salam, selamat pagi untuk kita semua. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini 1 Februari 2022 yang tertulis di Ibrani 4 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salah satu hal yang dicatatkan oleh Alkitab adalah kasih itu tidak mengandung ketakutan, tetapi ada pemahaman yang penuh arti ketika dikatakan saat kita mengasihi Tuhan, maka akan ada rasa takut di dalam diri kita. Namun kini saudaraku yang terkasih, apa sebenarnya yang menghalangi seseorang menghampiri sesuatu? Atau apa yang membuat seseorang tidak bisa menghampiri seseorang lainnya? Tentu di balik itu ada rasa takut yang menjadikan seseorang itu merasa terbebani atau menjadi penghalang untuk dia menghampiri. Dan kini ketika kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Apakah ketika kita berada dalam keberdosaan kita, kita memiliki otoritas atau kuasa atau hak untuk bisa menghampiri tahta Allah yang maha suci? Tuhan itu kudus adanya. Kita adalah orang yang berdosa. Apakah kita bisa menghampiri Dia yang penuh dengan kesucian itu? Tentu jawabannya adalah tidak. Namun ketika kita dikatakan dalam hari ini, marilah kita menghampiri tata kasih karunia, apa alasan yang kuat sehingga kita bisa menghampiri tahta yang maha suci itu? Ternyata kita menemukan jawaban yang sangat mendasar. Yesus adalah imam kita. Mengapa demikian? Kita mengetahui apa tugas dan peranan imam dalam perjanjian lama. Tugas mereka adalah membantu jemaat atau warga Israel ketika mereka berada dalam keberdosaannya. Mereka menghampiri para imam, meminta supaya imam itu mewakilkan mereka dalam doa, menyampaikan persembahan korban untuk disembelih sebagai korban untuk meminta pengampunan dosa. Tetapi di perjanjian baru, yang menjadi imam, bahkan yang mempersembahkan dirinya adalah Yesus Kristus sendiri. Sehingga tolok ukur yang membuat kita memiliki keberanian adalah iman di dalam Kristus. Tuhan itu kudus adanya. Di dalam Kristus kita dikuduskan, sehingga kita yang dikuduskan di dalam darah Yesus Kristus memiliki keberanian itu karena kita berada di dalam kasih karunia. Sehingga orang yang menghampiri Dia karena kasih karunia ini, dalam kitab Ibrani dikatakan supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jika kita memiliki ketakutan, tetapi kita tidak memiliki seorang penolong, maka kita akan berada di ujung tanduk. Tetapi karena kita berada di dalam kasih karunia, yakni Kristus yang telah memurnikan dan menyucikan kita di dalam darahnya,
maka kita memiliki kekuatan dan keberanian dalam Kristus, karena Dialah yang memberikan pertolongan kepada kita pada waktunya. Itu mengapa ada kekuatan dan janji yang diberikan kepada kita, bahwa Dia akan senantiasa menyertai kita selama-lamanya. Dan apa yang kita ikat di dunia ini akan terikat nantinya di surga. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, ingatlah hal ini, bahwa di dalam Kristus kita memiliki keberanian. Dunia tidak memiliki kita, tetapi kita akan memiliki kuasa yang luar biasa, karena Kristus telah memberikan kita pengertian yang baru. Kita lahir dari Dia dan kita dibangkitkan oleh Dia. Maka saudaraku, jangan menjadi manusia yang hidup dalam sifat duniawi. Mari bergeraklah dalam hari yang Tuhan telah berikan, bahwa hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita, karena dalam Kristus kita memiliki keberanian. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Di dalam Kristus kami telah memiliki keberanian itu, bahwa kami berada dalam hidup ini itu karena anugerah Bapa. Ya Tuhan, terimalah pujian kami ini, dan kami muliakan nama-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.